kita sudah masuk ke sub ya. Sub CPMK berikutnya terkait dengan perkembangan makna ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya makna itu bisa mengalami perkembangan ya. Sebelum kita dulu harus mengetahui bagaimana caranya ya, bagaimana caranya. Jadi di CPMK yang ini ya terkait dengan perkembangan makna ada 2 kali pertemuan ya. Pertama membahas tentang metode, yang pertemuan selanjutnya akan membahas tentang faktor-faktor ya yang mempengaruhi makna itu berkembang ya. Jadi di pertemuan ini dari perkembangan makna, bagaimana caranya dan apa cirinya makna itu berkembang. Itu yang akan kita pelajari minggu ini. Nah, di sini dikatakan bahwa terkait dengan fenomena perkembangan makna ya. Perubahan makna itu kita bisa lihat ya pertama pada kaidah yang terkait dengan fungsi kata ya. Terkait dengan fungsi kata ini ada kaitannya tadi dengan nahwu ya. Karena terkait dengan fungsi kata tadi misalnya apakah mubtada, kalau kita berbicara fungsi itu ya, berbicara fungsi apakah dia mubtada, apakah dia fa'il dan seterusnya ya. Nah, jadi perubahan itu bisa dilihat dari fungsi ya. Kita ketahui, kita membahas yang lalu bahwa dari segi makna sintaksis itu ya kita bisa lihat ya bahwa perubahan posisi kata suatu kata dalam kalimat itu bisa menyebabkan dia berubah makna karena fungsinya dalam kalimat itu berbeda ya. Jadi ini ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Jadi perubahan pada kaidah itu berhubungan dengan fungsi kata, kemudian susunan kalimat ya dalam pembentukan kalimat itu. Susunan kalimat maksudnya susunan kalimat di sini maksudnya susunan katanya al kalimah ya di dalam pembentukan ungkapan itu juga bisa menjadi perkembangan makna itu ada ya. Jadi fenomenanya kita bisa lihat di situ. Kemudian berikutnya kita juga bisa melihat fenomena perkembangan makna itu pada uslub ya, pada uslub kalimat ya. Uslub artinya jenis kalimat, maksudnya kalimat apa dia ya, maksudnya apakah kalimat perintah atau kalimat tunjuk atau apa ya. Nah itu fenomena itu bisa ada pada perubahan pada uslub kalimat. Kemudian berikutnya fenomena dalam perkembangan makna yang bisa juga ada itu adalah diakibatkan karena makna itu sendiri memang sudah mengalami perkembangan ya. Jadi ini adalah fenomena ya yang terkait dengan perkembangan makna. Jadi bisa dilihat dari kaidah, bisa dilihat dari uslub ya, dan bisa juga dilihat pada makna kata itu sendiri yang sudah mengalami perkembangan ya. Perkembangannya bisa meluas, menyempit, atau memang dia bergeser ya atau berpindah. Nah, kita akan lihat di perubahan terhadap kaidah sebagaimana yang ini yang pertama tadi ya. Kita akan lihat itu. Nah, perubahan pada kaidah bahasa Ammiyah misalnya itu yang terpecah dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ya terpecah-pecah lagi karena memang dasarnya itu dari bahasa-bahasa kabilah ya. Jadi bahasa Arab sebenarnya itu terbentuk dari bahasa-bahasa kabilah ya. Nah, kemudian setelah itu dia terpecah lagi ya, terpecah lagi ke dalam bahasa-bahasa Ammi ya. Nah,
Maka fenomena perubahan itu kita bisa lihat di dalam tanda-tanda i'rab, ya. Karena ini terkait dengan kaidah, ya. Jadi perubahan-perubahan itu kita bisa lihat di tanda-tanda i'rab, ya. Kemudian perubahan kaidah istiqaq, ya. Perubahan aturan-aturan di dalam membentuk kata, ya. Itu namanya perubahan kaidah istiqaq. Karena akibat terpecahnya tadi ini bahasa Arab ke dalam bahasa Ammi, ya, itu mengakibatkan adanya perubahan tanda i'rab, perubahan kaidah istiqaq, dan perbedaan metode penyusunan kalimat, ya. Perbedaan metode penyusunan kalimat, ya. Itulah terkait dengan tadi uslub, ya. Uslub itu bentuk-bentuk kalimatnya, ya, itu yang mengalami perbedaan antara bahasa fusha, yaitu bahasa Arab fusha, dengan bahasa Arab ammi, ya, bahasa Arab ammi atau yang pasaran. Fusha itu kan yang kita biasa temukan di kutubut turas, ya, di itu adalah bahasa fusha. Misalnya ada di Al-Quran, ada di hadis, itu adalah bahasa fusha, ya. Di dalam kitab-kitab fikih, di kutubut turas yang lain itu adalah bahasa fusha, ya. Tapi ada bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang Arab di kabilah-kabilahnya tertentu, di kelompok-kelompoknya tertentu. Kabilah kan ada yang lalu, tapi kan di kesehariannya itu, ya, di kesehariannya, misalnya kalau dia berbahasa sehari-hari, berbahasa misalnya dia di pasar di mana, ya, di tempat-tempat yang tidak mengharuskan dia menggunakan bahasa fusha, maka ada perubahan-perubahan baik di tanda i'rab, baik itu di kaidah istiqaq, ya, juga di perbedaan itu bisa kita lihat di dalam metode dia atau cara mereka itu menyusun kalimatnya. Itu yang ada perbedaan dengan fushahnya. Nah, terkait dengan tanda i'rab yang seperti dikatakan tadi, ya, di sini ada 3 jenis kalimat, ya. Ada 3 jenis kalimat. Ada akhuka, kalimat pertama itu akhuka mujtahidun, ya. Kemudian ada kalimat kedua darabtu akhuka, ya. Kemudian berikutnya di kalimat ketiga, ya, salim ala akhuka. Menurut yang Anda pelajari, kira-kira kalimat ini semuanya benar? Menurut kalian, ketiga kalimat ini semuanya benar? Halo, siapa yang bisa jawab? Halo, kalian mendengarkan saya atau tidak? Mendengarkan, Ustaz. Dengar, ya. Nah, pertanyaan saya itu tadi, yang ketiga kalimat ini, menurut yang Anda pelajari, apakah ketiganya ini benar? Tidak, Ustaz. Menurut Milda tidak? Iya. Yang mana benar, yang mana salah? Kalau dorop kalau semisal dorop tuh aku dia Nah, alif di situ. Jadi kalimat pertama itu benar atau salah? Kalau dia Ustazah, karena dia marfu, dia apa sih? Berarti yang saya tanya benar atau salah? Benar atau salah benar, kalimat Ustazah. pertama? Ya? Kalau menurutku sih benar, Ustazah. Benar ya, benar ya. Menurut Anda kalau benar ya? Kalimat pertama benar. Kalimat kedua? Tidak, Ustazah. Salah. Iya. Yang mana yang salah? Harusnya yang benarnya bagaimana? Harusnya darabtu akhaka. Darabtu akhaka. Darabtu atau darabta ya.
Ya, terserah mau pakai tati itu. Ya. Iya, akhaka. Kemudian menurut Anda benarnya itu darabtu akhaka. Kalimat ketiga Tidak juga Ustazah. salah juga. Iya, Yang benarnya eh, Anda tahu bacanya ini apa salamnya? Jelasnya ala salim. akhika. Oh ya, Salim. salim ala akhika. Salim ala akhika. Ya, Iya, baik. Jadi semua yang disebutkan oleh Milda tadi, ya, semua yang disebutkan oleh Milda tadi yaitu akhuka mujtahidun, darabtu akhaka, salim ala akhika, itu semua adalah kaidah yang ada dalam bahasa Fusha. Ya. Itu adalah kaidah yang ada dalam bahasa Fusha yang kita pelajari dalam ilmu nahwu. Ya. Nah, tetapi kalimat-kalimat yang ketiga kalimat ini itu juga benar bagi bahasa Ammiyah. oh Jadi ada bahasa Ammi, ada bahasa Ammi ya yang tidak mengubah yang tidak mengubah tanda i'rab ya. Asmaul hamzah ya, dimanapun atau apapun posisinya dia dalam kalimat. Ada bahasa Ammiyah yang seperti itu ya, ada bahasa Ammiyah yang seperti itu yang tidak mengubah tanda i'rab ya, tanda i'rab pada asmaul hamzah seperti akhuka ya, abuka. Dimanapun posisinya dia tetap menggunakan waw sebagai tandanya. Ya, itu bahasa Ammi. Itulah yang dikatakan tadi bahwa perkembangan makna itu ya, fenomenanya bisa kita lihat di kaidah ya, termasuklah contohnya di sini tanda-tanda i'rab ya. Jadi kalau kita menganalisisnya dari segi fusha kita katakan ini salah ya. Tetapi ada bahasa Ammi yang menggunakan ini ya. Ada bahasa Ammiyah yang menggunakan ini. Itu adalah fenomena ya, yang terjadi. Kemudian berikutnya dari segi penyusunan kalimat, dari segi uslub ya. Dari segi penyusunan kalimat sifat ya, kita belum bicara metode ya, kita baru melihat fenomena-fenomena dari perkembangan itu. Nah, dikatakan tadi fenomenanya itu kalau di kaidah ya bisa juga dari segi uslub atau penyusunan kalimat. Nah, itu akibat terpecahnya bahasa Fusha ke Ammi ya. Jadi sifat dari kata yang musanna dibuat dalam bentuk jamak. Ini adalah fenomena yang terjadi di dalam bahasa Ammiyah ya. Sifat dari kata yang musanna dibuat dalam bentuk jamak. Itu adalah bahasa Ammiyah. Kalau bahasa fushanya kan tidak boleh begitu ya. Seharusnya jika sifat musanna, maka jika kata musanna harusnya sifatnya juga harus musanna. Kalau dia jamak ya baru dia jamak. Itu adalah kaidah yang kita pelajari di fusha. Tetapi ya di Ammiyah ya itu tidak demikian aja. Jadi kata yang sifat dari kata yang musanna itu dibuat dalam bentuk jamak. Jamak dikasih jamak juga ya. Artinya dia menganut bahwa kalau sudah lebih dari satu sudah jamak ya. Jadi dia tidak musannakan lagi ya, dia tidak bentuk dua ya. Kemudian berikutnya yang terkait juga dengan susunan kalimat itu adalah mengakhirkan kata tanya dari kata yang ditunjuk ya. Mengakhirkan kata tanya dari yang ditunjuk. Maksudnya apa? Nanti ada contohnya
ya di slide-slide berikut. Jadi biasanya kita kalau kita misalnya menunjuk, ya, misalnya kita mengatakan itu adalah buku atau ini adalah buku, ya. Kalau kita menunjuk, biasanya kan kalau dalam bahasa apa yang kita sebutkan kalau kita mengatakan ini adalah buku, apa bahasa Arabnya? Haza kitabun. Haza kitabun, ya. Itu adalah bahasa fusha yang kita pelajari. Kalau di bahasa Ammiyah justru dia balik, ya. Dia balik, dia sebutkan dulu yang kata yang ditunjuk, ya, baru kata tunjuknya, ya. Misalnya dia balik, misalnya kitabun haza, ya. Nah, itu dulu yang kita lihat. Tentu saja dia memiliki kata tunjuk yang lain juga, ya. Dia tidak menggunakan haza. Tapi uslubnya itu kalau kita kan hazanya dulu, ismul isyaranya dulu yang kita sebut, baru apa yang kita tunjuk. Kalau dia tidak, dia balik, ya. Dia balik susunannya. Kitabnya dulu disebutkan, baru kata tunjuknya, ya. Jadi dikatakan mengakhirkan kata yang ditunjuk, kata tanyaannya itu dari kata yang ditunjuk, ya. Kata tunjuknya dia diakhirkan dari yang ditunjuk. Seperti yang saya contohkan tadi, kitabnya didahulukan. Kalau kita haza kitabun, dia kitabnya dulu kitabun, misalnya haza, ya. Kalau dia gunakan haza. Jadi itu dari segi susunan kalimat, ya. Hal-hal seperti ini fenomenanya yang misalnya terjadi perkembangan makna, ya. Nah, terkait dengan juga perubahan uslub, ya, dikatakan di sini uslub bahasa Ammiyah, ya, berbeda dengan uslub bahasa Arab yang pertama. Jadi bahasa Arab pertama maksudnya ini adalah bahasa Arab fusha, ya. Bahasa Arab fusha. Karena nanti terpecah kembali, ya, terpecah kembali bahasa Ammiyah itu setelah bahasa fusha ada, ya. Jadi uslub itu yang dikatakan berbeda seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya perubahan uslub adalah bahasa tulis, ya. Pada masa modern itu berbeda dengan bahasa tulis pada masa lalu, sehingga berpengaruh pada penerjemahan. Jadi bahasa tulis masa modern, jadi kalau kita kategorikan pembagian bahasa, ya, ada namanya bahasa fusha, ya, bahasa Arab fusha. Kemudian ada namanya bahasa Arab Ammiyah, ya. Kemudian ada namanya bahasa al-mu'asarah, bahasa Arab al-mu'asarah, bahasa Arab modern, ya, yang sekarang ini. Yang mana itu yang dimaksudkan ketiganya ini, yaitu pertama bahasa fusha itu adalah bahasa yang pertama maksudnya bahasa yang digunakan di Al-Quran dan hadis, ya, bahasa yang digunakan di kitab kutubut turas, misalnya kitab-kitab fikih, ya, yang kitab-kitab kuning, ya, kitab-kitab kuning yang berwarna kuning itu sehingga dikatakan kuning, kitab-kitab kuning itu adalah bahasa fusha, ya. Itu semua adalah jenis bahasa fusha yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis, yang ada di kitab-kitab fikih, ya, yang kitab-kitab fikih dulu, kitab turas namanya, kitab-kitab kuning, ya, yang kita biasa dengarkan terjemahannya, gitu. Kutubut turas itu adalah kitab kuning, ya. Nah, kemudian berikutnya ada bahasa Ammiyah. Bahasa Ammiyah adalah bahasa yang digunakan sehari-hari, misalnya bahasa yang digunakan di pasar, di dalam lingkungan keluarga, itu adalah bahasa Ammiyah. Kemudian ada namanya bahasa Arab al-mu'asarah. Al-mu'asarah inilah yang dimaksud dengan bahasa modern. Itulah biasa misalnya yang digunakan di dalam misalnya bahasa surat kabar, ya, bahasa-bahasa di jurnal-jurnal, ya. Nah, itu adalah di majalah-majalah. Nah, itu adalah bahasa tulis yang modern, ya. Nah, itu katanya itu bahasa tulis modern itu berbeda dengan yang lalu sehingga itu bisa berpengaruh pada penerjemahan. Jadi misalnya mu'asar itu kadang dia menggandengkan antara kata yang satu dengan kata yang lain sehingga kalau misalnya itu diterjemahkan maka secara satu persatu itu akan mengakibatkan penerjemahan yang salah, ya, seperti itu. Itu yang ada misalnya di dalam misalnya begini,
istilah al-islahu az-zirai. Al-islah itu kan perbaikan, ya, perbaikan. Az-zirai itu az-zirai itu sawah, ya, sawah atau ladang, ya, itu az-zira. Nah, tapi kalau digabung itu sudah menjadi istilah bahasa tulis ilmiah. Misalnya kalau kita mengatakan al-islahu az-zirai, itu akan maknanya adalah rekonstruksi pertanian, ya. Jadi itu sudah bahasa al-mu'asarah, ya, bahasa yang modern, ya, bahasa Arab modern. Seperti itu, ya. Jadi perubahan-perubahan uslub seperti itu akan nanti akan mempengaruhi perkembangan makna, ya. Jadi fenomenanya terdapat di situ, ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan fenomena selanjutnya adalah terkait dengan perkembangan makna itu sendiri, ya. Nah, yang dimaksud dengan perkembangan makna itu sendiri seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa biasanya terkait dengan misalnya istilah penyempitan makna, ya, perluasan makna, perpindahan makna, ya. Misalnya makna itu mengalami penyempitan, ya. Nah, misalnya dalam dalam misalnya bahasa-bahasa ini penyempitan makna, perluasan makna, perbedaan makna, akan ada nanti kelompok-kelompok yang akan mempresentasikan ini, membuat makalahnya dan mempresentasikan setelah ya, setelah meet, ya, setelah kita meet, maka akan ada pemateri-pemateri nanti akan menjelaskan secara rinci, ya, secara spesifik tentang penyempitan makna, perluasan, perpindahan, ya. Jadi fenomena yang ada itu terkait juga dengan perkembangan makna kata itu sendiri, ya, perkembangan terkait dengan perkembangan makna itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke metode perkembangan makna. Jadi apa karakternya, apa karakteristiknya, apa cirinya, dan bagaimana metodenya makna itu berkembang, ya. Ada beberapa terkait dengan hal ini, ada beberapa karakteristik dan ada beberapa, dan tentu saja metode yang terkait dengan perkembangan makna. Pertama, karakternya, ya, dan metodenya. Pertama adalah berjalan dengan pelan, ya, dan bertahap. Itu adalah karakteristik dan cara yang pertama makna itu berkembang. Katanya berjalan dengan pelan dan bertahap. Jadi makna kata itu berkembang tidak serta-merta langsung berubah atau langsung berkembang maknanya, ya. Tapi dia pelan, dia bertahap. Tidak misalnya hari ini kata itu dibentuk dengan makna A, kemudian 1 minggu kemudian berubah maknanya ke B, atau mungkin 1 bulan lagi dia akan berubah ke C. Tidak seperti itu, ya. Jadi dia berjalan dengan pelan dan bertahap. Sehingga sebenarnya kita ini kadang tidak mengetahui, oh sudah berubah kepala itu maknanya, ya. Kenapa? Karena dia pelan, bertahap, sehingga kita tidak merasa bahwa ternyata makna itu sudah mengalami perubahan. Contoh di sini dikatakan, saya tidak tahu ini bahasa apa, ya. Kata yang jelas kata ini tulisannya Beureau, ya, tulisannya seperti itu. Katanya kata ini, ya, pertama kali bermakna sejenis kain, ya, sejenis kain. Sejenis kain, mungkin misalnya apakah dia kainnya katun barangkali, ya. Itu namanya, dia merupakan kata berkata ini adalah makna pertama kalinya itu adalah makna kain, ya, sejenis kain. Kemudian makna itu kemudian berubah, ya, menjadi taplak meja. Coba, ya.
Jadi yang dulu namanya kain, ya, tiba-tiba menjadi taplak meja, ya. Dan itu tidak serta-merta, ya. Lama jaraknya, ya. Dan itu juga tidak ada ketentuan bahwa berapa lama, 1 tahun ke apa, tidak. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan batasan bahwa berubah di sini. Kenapa? Karena kita tidak rasa, ya. Karena dia pelan, dia bertahap. Dan tahapannya itu kita tidak tahu bahwa pada hari ini berubah, tidak. Kita tidak ketahui itu, ya. Nah, setelah berikutnya dia berubah menjadi taplak meja, dia lagi berkembang, ya. Berkembang menjadi nama meja itu sendiri, ya. Nama meja itu sendiri, ya. Berkembang. Jadi yang tadinya kain, kemudian menjadi taplak meja, kemudian menjadi meja itu sendiri, ya. Kemudian lagi berikutnya berkembang terus menjadi kantor yang di dalamnya ada meja, ya. Kantor yang di dalamnya ada meja. Jadi coba Anda lihat bahwa kata brau dulu itu sekarang sudah sekarang pada saat misalnya buku tentang teori ini dibuat, itu maknanya sudah sampai ke kantor yang di dalamnya ada meja. Bisa jadi sekarang ini sudah berubah lagi maknanya, ya, karena jarak antara orang menulis literatur tentang ini, ya, itu sudah lama sekali jaraknya, sehingga kemungkinan besar kantor yang di dalamnya ada meja ini berkembang lagi maknanya, ya, maknanya. Saya malah waktu menulis materi ini, ya, dulu waktu saya pertama kali mengajar semantik, saya mendapatkan teori ini, ya, saya malah berpikir bahwa bisa jadi, ya, tapi ini belum diteliti, ya, tapi bisa jadi kata yang kita biasa sebutkan dengan kata biro, misalnya kan ada biro perlengkapan, ada biro kepegawaian. Kita kan biasa mendengarkan kepala biro, ya, kepala biro akademik, kepala biro perlengkapan, kepala biro kemahasiswaan, ya. Nah, bisa jadi kan itu biro dari kata ini, ya. Kalau kita misalnya menelusuri cara dia berkembang, ya, metodenya berkembang, yang tadinya misalnya dari kain, kemudian menjadi meja, kemudian menjadi taplak meja, kemudian menjadi meja itu sendiri, kemudian menjadi kantor yang di dalamnya ada meja, kan bisa jadi juga menjadi misalnya biro, karena tadi dikatakan kantor yang ada di dalamnya meja, kan biasanya di situ kalau ada misalnya biro, biasanya ada banyak meja di situ, sehingga dikatakan dia kepala bironya, kemudian ada beberapa stafnya itu di dalamnya ada, kan bisa saja begitu, yang tadinya itu adalah menjadi kantor, tapi bisa jadi menjadi orangnya, ya, misalnya kepala bironya ataukah bidangnya, ya, biro apa dia, ya, biro perlengkapan kah ataukah biro kemahasiswaan, ya. Nah, saya berpikirnya seperti itu. Jadi bisa jadi kata brau ini sudah mengalami beberapa fase perkembangan makna, ya. Nah, itu. Jadi karakteristik dan metode yang pertama itu adalah berjalan dengan pelan dan bertahap, ya. Berjalan dengan pelan dan bertahap. Nah, berikutnya karakteristik dan metode perkembangan makna, ya. Dikatakan yang kedua adalah terjadi di luar kemampuan manusia, ya. Karakter yang kedua dan cara berkembangnya ada di luar kemampuan manusia. Apa maksudnya? Itu terkait tadi dengan perubahan fenomena pada pecahnya bahasa Fusha ke dalam bahasa Ammi, ya. Itu tidak bisa di luar kemampuan kita manusia, ya. Susah itu, ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya bahasa Arab itu tadi itu
bahasa fusha itu kan sebenarnya juga dari bahasa para kabilah, ya, para kabilah. Jadi bisa jadikan bahasa yang dituturkan itu masih terjadi secara kontinu, sehingga meskipun misalnya ada bahasa yang menjadi bahasa persatuan, taruhlah misalnya kita di sini di Indonesia, ya, ada misalnya bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, tapi toh kita masih menggunakan bahasa ammi kita, bahasa mahallia kita, bahasa daerah kita masing-masing, ya. Mengapa? Karena itu yang sudah berlaku secara turun-temurun yang diwariskan, ya, kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga hal itu di luar kemampuan kita manusia untuk mengatasinya, ya. Nah, itu karakteristik yang kedua, ya, karakteristik yang kedua. Dan metodenya juga, ya. Contohnya ini disebutkanlah, ya, tadi dikatakan di slide sebelumnya juga dikatakan bahwa yang menjadi fenomena juga itu adalah terkait dengan istikak, ya, kaidah istikak. Ada tadi itu di slide kedua barangkali disebutkan bahwa terkait dengan istikak. Nah, itu terkait dengan pembentukan kata, ya. Nah, di sini dicontohkan, dan ini adalah contoh karakteristik bahwa hal itu di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, ya. Jadi perkembangan makna itu tidak bisa kita bendung, ya, kita tidak bisa bendung, ya, bahwa makna. Kenapa? Karena ciri sebenarnya dari suatu bahasa itu adalah bersifat dinamis, ya. Jadi selalu mengalami perkembangan, tidak statis berada di situ. Jadi wajar saja jika makna itu mengalami perkembangan. Dan itu susah untuk dibendung, ya. Tidak bisa kita pasang benteng di situ untuk agar bahasa itu begitu terus, ya. Berikutnya dikatakan di sini perubahan wazan fiil, ya, ini berarti ini terkait dengan istikak tadi, ya. Perubahan wazan fiil seperti kata kabura menjadi kibir. Jadi kalau misalnya Anda ingin melihat berbagai macam perubahan wazan fiil, silakan Anda dengarkan misalnya lagu-lagu bahasa Arab, ya. Silakan dengarkan lagu-lagu bahasa Arab, ya. Karena kita tidak tahu apa dia bilang ini. Kenapa? Karena terkadang wazan-wazan fiilnya itu dia ubah, ya. Misalnya misalnya saja, terkadang kita mendengarkan kata anta dibaca inta, ya. Inta, bukan anta, ya. Kalau kita kan anta, tapi terkadang kita mendengarkan inta, ya. Maksudnya itu anta, itu perubahan kata seperti itu, ya. Itu seperti ini, kata kabura dikatakan kibir, ya. Kibir besar, ya. Kita mengatakan kabura, dia mengatakan kibir. Itu bahasa fusha, bahasa ammiyah, ya. Kabura bahasa fushanya, ammiyahnya adalah kibir, ya. Banyak kata-kata yang seperti ini yang kalau misalnya Anda ingin ini, coba Anda dengarkan lagu-lagu Arab, ya. Maka akan terdengar jelas, ya, bahwa ada beberapa kata yang kita dengar yang mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan dari segi pola, ya, atau wazannya. Pasti Anda biasa dengar, ya. Berikutnya juga, ya, saya katakan tadi, ya, misalnya tadi kata yang sifatnya itu, ya, sifat dari suatu kata itu bisa dia ubah, ya, antara muzakkar dan muannas. Di sini contohnya dikatakan memuannaskan kata yang muzakkar atau sebaliknya, ya. Ini fenomenanya, ya. Memuannaskan kata yang muzakkar atau sebaliknya. Contoh,
ra'sun kabira wa batnun kabira. Jadi semua diberikan apa sifat ya yang muannas. Kata ra'sun itu adalah muzakkar ya. Harusnya ra'sun kabir, bukan ra'sun kabirah. Ya. Tapi di sini kata ini dia berikan kata yang muannas. Harusnya kan ra'sun kabir, tapi dikasihkan kabirah. Ya, ra'sun kabirah. Kalau batnun kabirah, memang batnun itu disifatkan seperti muannas, ya. Perut, ya. Itu ya, jadi dia seperti itu kondisinya. Kemudian berikutnya menjamakkan sifat yang musanna seperti yang di slide tadi ya, bahwa harusnya kan kalau fusha harusnya sama-sama ya. Kalau musanna maka sifatnya juga harusnya musanna ya. Kalau dia jamak harusnya juga dia jamak. Itu adalah kaidah sifat mausuf yang kita pelajari di ilmu nahwu ya. Nah, di sini dia tidak. Ini contohnya dikatakan kitabaini kubar ya. Dua buku itu besar ya. Harusnya kan kitabaini kabiraini ya. Itu adalah susunan yang fusha. Kitabaini kabiraini ya. Tetapi di sini dia menuliskan kitabaini kubar. Justru dia menjadikannya jamak ya. Kubar ya, dijadikan dalam bentuk jamak. Itu tadi contoh yang seperti yang di slide sebelumnya dijelaskan bahwa fenomenanya bisa terjadi pada kata yang dia menjamakkan kata yang sifatnya musanna ya. Berikutnya mengakhirkan kata tunjuk. Nah, ini tadi juga ada saya sebutkan ya. Di slide sebelumnya dikatakan dalam fenomenanya terhadap uslub yang penggunaan uslub seperti kata tunjuk ya. Nah, di sini dikatakan mengakhirkan kata tunjuk dari kata yang ditunjuk ya. Mengakhirkan kata tunjuk dari kata yang ditunjuk. Contoh, Alkitab udah. Ini bahasa Ammi. Jadi bahasa Ammi kalau dia katakan haza, dia katakan dah. Ya, bukan haza, tapi dah. Ya. Dia katakan Alkitabu dah. Ya. Alkitabu dah. Harusnya kan kita kalau menurut aturan kata tunjuknya di depan. Ya, kata tunjuknya di depan, misalnya dah Alkitab ya, atau hazal kitab. Kalau ini dia tidak, dia balik ya, dia mengakhirkan kata tunjuknya daripada kata yang ditunjuk. Alkitabai ya alkitabu dah, alkitabai ini dual ya, alkitabai ini dual. Ini adalah karakteristik ya yang kedua. Berikutnya karakteristik yang ketiga adalah terjadi karena terpaksa ya. Apa maksudnya? Kita terpaksa menerimanya ya. Terpaksa menerimanya tadi karena kondisinya tadi kita tidak bisa bendung ya. Tidak apa terjadi di luar kemampuan manusia. Otomatis kalau seperti itu terpaksa kita harus terima ya perkembangan itu. Makanya dikatakan di sini meski bagaimanapun bahasa Arab itu diusahakan sekuat tenaga untuk menjaganya agar tidak terpecah, tapi masih juga terpecah ke dalam bahasa-bahasa Ammiyah. Ya. Sama misalnya di Jakarta atau bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia misalnya.
Di Jakarta itu ada bahasa apa? Betawi, ya, bahasa Betawi, ya. Itu kan terpecah itu bahasa Indonesia itu di situ, ya. Dia ke Betawi. Jadi kalau kita dengar orang Betawi berbicara, masih kita bisa pahami karena menggunakan bahasa, masih ada bahasa Indonesianya, ya. Jadi dia terpecah ke bahasa Ammianya itu, ya. Begitu pula dengan ini, ya, bahasa Arab. Bahasa Arab juga dengan sekuat tenaga itu dijaga agar tidak pecah, ya. Tapi tidak bisa, ya. Tapi begitu juga dengan bahasa Ammiyah sendiri. Bagaimanapun besarnya usahanya bahasa Ammiyah mau menggeser bahasa Fusha menjadi bahasa resmi, itu juga dia tidak bisa lakukan, ya. Karena kan ini bahasa Ammiyah terpecah sebenarnya karena dia bahasa Ammiyah itu ingin juga menjadi bahasa. Kan begitu, itu adalah sesuatu yang alamiah, ya. Sesuatu yang memisahkan diri karena ingin berdiri sendiri, kan begitu logikanya, ya. Begitu logikanya. Bahasa Ammiyah terpecah dari bahasa Arab sebenarnya karena dia ingin berdiri sendiri. Dia juga ingin menjadi bahasa yang diakui. Ya, itu adalah sesuatu yang normal, itu adalah sesuatu yang menurut logika memang begitu adanya, ya. Tetapi bagaimanapun caranya di bahasa Ammiyah ini ingin menggantikan posisi Fusha, dia tidak akan bisa. Apa sebabnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu sebabnya? Halo? Jangan sampai saya bicara sendiri di sini kalian pada tidur. Tidak, Ustazah. Ada yang tahu apa sebabnya? Apa sebabnya bahasa Fusha tidak bisa tergantikan dengan bahasa Ammiyah meskipun sudah terpecah-pecah ini, ya, berbagai cabang, tapi apa yang menyebabkan bahasa Fusha tidak bisa digantikan oleh bahasa Ammiyah? Karena bahasa Al-Quran, Ustazah. Al-Quran betul sekali, ya. sudah diturunkan Karena sama Allah. bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Fusha, itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, ya. Jadi tidak bisa tergantikan, ya, karena dia menjadi bahasa agama. Dia menjadi bahasa agama, tidak bisa tergantikan, ya. Dan itu sudah mendunia, ya. Bahasa Fusha lah yang mendunia. Contohnya kita ini, kita belajar bahasa Fusha, kan? Kalaupun kita belajar Ammiyah, bukan tujuan kita hanya ingin sekedar tahu, ya. Itulah sebabnya di prodi kita bahasa Ammiyah, lugah Ammiyah itu adalah masih dalam posisi mata kuliah pilihan, belum wajib, ya. Kenapa? Karena memang tujuannya hanya untuk sekedar tahu bahwa oh ada yang seperti ini, sehingga kalau kita mendengarkan misalnya orang Arab berbicara, kita sudah tahu oh dia gunakan bahasa Ammiyah ini, ya, karena ada yang seperti ini, seperti misalnya yang pernah saya pelajari misalnya dalam bahasa lugah Ammiyah misalnya, ya. Nah, jadi yang diketahui di seluruh dunia ini sebenarnya itu yang digunakan adalah bahasa Fusha. Ammiyah itu digunakan oleh masyarakat yang ada di sana, jadi mahalliyahnya dia, ya. Sama kita. Yang kita kenal bersama itu adalah bahasa Indonesia. Sehingga orang lain misalnya mempelajari bahasa kita di luar Indonesia, dia mempelajari bahasa kaidah bahasa Fushanya, ya. Bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Bugis, bahasa Makassarnya, ya. Tapi dia pelajari itu, ya. Kalau misalnya ada yang mengkhusus ke bahasa-bahasa mahalliyahnya, tentu hanya untuk tujuan-tujuan khusus. Sebagaimana kita juga mempelajari misalnya bahasa Ammiyah, tentu saja untuk tujuan-tujuan khusus, ya. Jadi seperti itu. Jadi meskipun dijaga, ya, itu tetap terpecah, dan itu adalah sesuatu yang alamiah yang terjadi dalam suatu bahasa, ya. Bahasa Bugis saja, ya, bahasa Bugis saja begitu. Ada bahasa Ammiyahnya, sehingga ada kata-kata yang berbeda, ya, berbeda. Itu adalah karakteristik atau metode perkembangan makna yang ketiga. Kita pindah ke yang keempat. Ya Allah.
Perpindahan makna itu biasanya terjadi karena adanya hubungan keserupaan atau musyabahah. Ya. Karakternya itu karena adanya hubungan keserupaan atau musyabahah atau adanya kedekatan tempat atau waktu yang biasa diistilahkan dengan mujawarah, ya. Kedekatan tempat atau waktu. Jadi ada hubungan keserupaan. Jadi sesuatu berpindah, makna berpindah atau makna berkembang itu karena ada yang serupa, ya, atau ada yang di dekatnya. Perpindahan itu karena itu. Kalau tidak serupa, dia berpindah ke sesuatu yang ada di dekatnya, di dekat dari makna aslinya, ya, dekat dari makna aslinya. Apakah kedekatannya itu dari kedekatan tempat atau kedekatan waktu, ya? Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Jadi perkembangan perpindahan makna itu terjadi karena itu, ya, hubungan keserupaan atau musabahah atau kedekatan atau diistilahkan dengan mujawarah. Contoh al-mujawarah seperti misalnya kata berau tadi, ya, boriau tadi. Tadi kata berau berpindah pertama dia memiliki makna kain, ya, kain, katun atau apa sejenis kain, ya, makna awalnya. Kemudian kita lihat dia berpindah ke makna taplak meja. Kenapa mujawarah? Kalau kita analisis hubungannya, kenapa mujawarah? Yang biasanya dibuat taplak meja kan kain. Yang biasanya dibuat taplak meja itu adalah kain. Ya, jadi di situ kedekatannya. Ya. Kemudian dia berubah lagi menjadi makna meja. Kenapa? Taplak meja itu namanya juga taplak meja pasti diletakkan di atas meja, bukan di atas kompor. Ya. Jadi yang namanya taplak meja diletakkan di atas meja, otomatis karena kedekatan tempat antara taplak meja dengan meja, maka dengan waktu yang itu, ya, berselang lama, maka dia berpindah, ya. Jadi hubungannya karena tempat. Berikutnya lagi berpindah lagi, misalnya di dalam ruangan yang banyak meja. Jadi perubahan kata berau dari makna A ke makna B ke makna C dan seterusnya itu adalah karena adanya hubungan mujawarah, ya. Hubungan mujawarah, hubungan kedekatan, dan kedekatan yang dimaksudkan di sini adalah kedekatan tempat, ya, kedekatan tempat. Berikutnya kata ini contoh dalam bahasa Arab, ya. Kalau yang tadi ini entah bahasa apa ini yang dicontohkan dalam literatur. Nah, dalam bahasa Arab kita bisa lihat, ya, kata za'na, ya, kata za'na awalnya itu bermakna perempuan di atas sekedup. Perempuan di atas sekedup. Anda tahu apa itu sekedup? Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan sekedup? Ada yang tahu? Silahkan kalau ada yang tahu. Tahu saja. Tidak tahu ya apa itu sekedup? Tidak, Ustazah. Nah, sekedup itu kalau Anda biasa menonton film-film klasik seperti film-film Cina klasik, film-film Korea klasik, ya, bukan film Korea sekarang, ya. Film-film klasik, ya, yang bercerita tentang kerajaan, ya. Misalnya kalau raja-raja Arab, ya. Tanduk, tenda, bukan. Ya, sekedup itu semacam itu. Jadi kalau misalnya di atas unta, ya, karena kita berbicara suasana Arab, di atas unta dibuatkan suatu
tandu tempat seperti rumah-rumah ya, yang bisa ditempati oleh perempuan di dalamnya itu, sehingga dia bisa seperti berteduh dan tidak kelihatan dari orang-orang ya yang ada di sekelilingnya, karena kan orang Arab itu tidak mau memperlihatkan wanitanya ya, tidak mau memperlihatkan wanitanya. Jadi kalau dia bawa berpindah ke suatu tempat atau dibawa istrinya kemana, dia tempatkan, atau ke anaknya dibawa, itu dia tempatkan di dalam di atas unta, dia buatkan tempat untuk perempuan-perempuan di situ ya. Itu namanya sekeduk. Paham ya arti sekeduk? Paham Ustazah. Nah, awalnya bermakna sekeduk ya. Bermakna sekeduk. Kemudian berikutnya pindah ke makna perempuan itu sendiri. Da'na itu bisa bermakna al-mar'ah ya. Jadi yang tadinya itu adalah sekeduknya ya. Awalnya dia bermakna sekeduk ya. Kemudian pindah kepada makna perempuan yang ada dalam sekeduk. Kemudian berikutnya lagi pindah lagi maknanya bermakna unta. Kenapa? Karena sekeduk yang dibuat itu sebentar lobet ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi da'na awalnya bermakna sekeduk, ya. Dan itu dibuat adalah untuk wanita-wanita yang akan menempati itu di dalamnya. Ya, di dalam sekeduk itu ditempati oleh wanita, bukan pria. Nah, kemudian berpindah maknanya karena adanya kedekatan tempat, berpindah maknanya menjadi perempuan itu sendiri, ya. Da'na menjadi perempuan itu sendiri. Kemudian berikutnya berpindah lagi kepada makna unta. Jadi da'na itu bisa bermakna unta. Unta yang khusus digunakan untuk membawa perempuan-perempuan, ya. Jadi kalau orang mengatakan da'na dan itu bermakna unta, maka unta yang itu yang dimaksudkan, ya, unta yang dikhususkan untuk membawa perempuan-perempuan itu, ya. Dengan demikian perubahan makna atau perkembangan makna dari kata sekeduk, perempuan, kemudian makna unta itu berubah karena adanya al-mujawarah, ya. Karena adanya hubungan itu tadi, kedekatan tempat, ya, sehingga makna itu mengalami perkembangan. Itu metodenya ya. Berikutnya, contoh lagi. Kata zaknun, zaknun itu dagu. Zaknun itu dagu. Ya. Kemudian berikutnya kata zaknun itu berpindah ke makna jenggot. Ya. Jenggot. Makna janggut ya. Nah, kenapa? Karena di dagu lah tumbuh jenggot, ya. Bukan di sini, karena kalau di sini namanya kumis, kalau di sini namanya cambang, ya. Begitu toh? Iya, Ustazah. Jadi zaknun, ya, zaknun itu yang tadinya bermakna dagu, ya, berpindah ke makna janggut. Dan karena adanya kedekatan tempat. Menarik toh kita bercerita semantik. Dari awal, kalau kita bercerita semantik itu akan menarik. Kenapa? Karena kita sudah menganalisis lebih dalam lagi terkait dengan makna, ya. Seperti itu, dan banyak contoh-contoh seperti ini, ya. Itu nanti akan lebih bagus lagi kalau nanti kita setelah MIT sudah masuk ke dalam perkembangan makna, ya. Misalnya kita sudah sebutkan
Materi harus sebutkan nanti misalnya kata-kata ini dulu maknanya begini, kemudian sekarang maknanya jadi begini. Akan kelihatan di situ nanti apa hubungannya, ya, apa hubungannya sehingga dia menjadi apakah mujawarah hubungannya sehingga dia berubah karena ada kedekatan-kedekatan seperti itu, ya. Saya contohnya kedekatan waktu nanti itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya karena ini hanyalah mengangkat contoh, ya, karena masih dalam metode atau masih dalam pembahasan metode perkembangan saja. Untuk nanti secara jauh tentang apakah kedekatan waktu, kedekatan tempat itu nanti kalau kita sudah masuk membahas tentang penyempitan, perluasan atau perpindahan makna itu akan jauh lebih banyak di sana nanti contoh-contohnya, ya. Ini hanya sedikit saja diangkat untuk memberikan penjelasan bahwa ada metode perpindahan makna, perkembangan makna seperti itu, ya. Bahwa karena berdekatan tempatnya sehingga mengalami perkembangan dan itu biasanya tidak terasa, ya. Pelan, tidak dirasa, tidak serta-merta misalnya langsung berubah maknanya jadi janggut yang tadinya dagu, tidak, ya. Tidak serta-merta langsung berubah. Berikutnya, contoh musyabahah. Apa makna dari kata ini? Dari kata kufron. Kufrun. Iya. Lubang. Oh, lubang. Hah? Lubang kufron. Kalau kafara? Kafir. Kafir. Bukan. Bukan. Kufur. Saya salah jawab. Tidak apa-apa, karena kata kafir kan berasal dari situ tuh. Menutup. Kafara, kafir. Kafara menutup. Kafara menutup. Jadi apa itu kafir? Tutup hatinya. Kafir itu jadi begini, ya. Jadi ini musyabahah. Jadi musyabahah tadi itu adalah keserupaan karena ada yang serupa, ya. Ada serupa sehingga kata itu mengalami perkembangan, ya. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh maka akan ada nanti kelihatan keserupaannya, ya. Meskipun kata itu sudah dibentuk-bentuk, ya, pasti ada musyabahahnya, ada unsur tasbihnya, ada unsur serupanya. Caski. Cari caski. Kita dengar azan dulu, ya. Azan di sini. Di mana kena jasta? Cari. Baru Pak selesai.
Baik, kita lanjut ya. Musyabahah ya. Kesurupan ya, tadi kata kafara atau kufrun ya. Tadi ada yang mengatakan kafara itu artinya menutup ya. Ada juga kufrun itu lubang ya. Nah, kita lihat jadi kata kafir ya, kata kafirun yang kemarin-kemarin santer-santer di banyak banyak diperselisihkan maknanya ya, sehingga berubahlah misalnya orang kafir itu menjadi non muslim, kan begitu ya? Kan begitu ya? Iya. Terkait dengan itu sebenarnya di semantik itu bisa kita analisis ya. Kalau orang mengerti bahasa Arab tidak akan terjadi perubahan kata kafir dari orang kafir menjadi non muslim ya. Karena apa bedanya sebenarnya kalau dari segi makna? Ya. Apa bedanya? Karena kalau orang paham bahasa Arab, maka dia tidak akan orang kafir itu tidak akan merasa tersinggung ya dengan penamaan orang kafir ya, dengan penamaan orang kafir.